Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan lanjutkan lagi seri ini ya, seri membuat aplikasi dengan Spring Boot. Nah, di sini kemarin terakhir kita sudah membuat UI template ya. Jadi di situ ada Ada headernya, footernya, kemudian kita rangkai dengan time lift, kemudian kita membuat beberapa dummy screen ya. Nah, pada video kali ini kita akan melihat hasil kerjaan dari anak-anak magang yang kita suruh untuk membuat UI dummy ya, buat UI dummy menambahkan screen-screen yang sesuai dengan daftar fitur ya. Oke, kita akan review hasilnya, kemudian mungkin nanti juga biasanya ada perubahan di skema database yang harus kita lakukan supaya si UI ini bisa ditangani dengan skema database yang sesuai gitu. Dan ini memang proses biasa, jadi selama kita desain itu memang tidak mungkin kita bisa langsung desain skema database sekali pukul langsung jadi gitu ya. Jadi kita memang harus lihat UI-nya, kemudian kita mengadakan adaptasi atau penyesuaian supaya skema database kita bisa menghandle proses bisnis yang terjadi. Oke, kita ikuti terus videonya. Ya, jadi di sini kita sudah buka ininya ya, sudah buka source code-nya. Kemudian di sini kita sudah buka ini. Nah, di sini dia yang pertama adalah ini kurang sesuai URL-nya ya. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan aplikasinya, ini sudah saya jalankan. Kemudian kita buka seperti ini ya, slash. Nah, maka di sini masih seperti kemarin home login registrasi gitu ya. Nah, di sini belum ada menu-menu sesuai dengan usernya gitu. Nah, kita di sini harus lihat source code bahwa dia membuatnya di /finance/dashboard ya. Jadi kita coba ketik aja manual ya, finance dashboard. Nah, di sini kita lihat baru ada menunya, daftar pembayaran, oke. Ini tagihan maksudnya ya. Kemudian ini program sedekah, di sini editnya. Ini kurang tepat ya. Di sini waktu dilaksanakan ini jam, harusnya di sini tanggal ya, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, jadi di sini nanti kita kasih catatan bahwa ini harus diperbaiki ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini skema database kita program sedekah. Nah, di sini sudah benar ya tanggal mulai dan tanggal selesai, tapi dia di sini bikinnya salah gitu. Nah, ini biasa saja, wajar, jadi kita tidak masalah ya. Nah, ini untuk tambah ya, kalau kita lihat tambah program di sini nama, deskripsi, target donasi, batas waktu. Nah, ini juga sebetulnya tidak sesuai ya. Nah, jadi nanti ini juga kita minta ini. Soalnya di sini cuman ada namanya saja, deskripsinya nggak ada. Dan di sini bisa juga kita tambahkan deskripsi ya di sini. Nah, private string deskripsi. Kalau memang kita mau tambahkan. Nah, ini kelihatannya perlu juga, jadi kita tambahkan aja. Nah, di sini ada tanggal selesai, tanggal mulai. Di sini tidak ada ya. Di sini cuma ada batas waktu, kemudian target donasi di sini kita tidak perlu sebetulnya. Nah, saya nggak tahu ini mungkin dia nyari di ChatGPT ya, program sedekah, kemudian diberikan seperti ini. Nah, tapi yang jelas kita tidak perlu field ini gitu. Jadi nanti kita akan hilangkan. Nah, kemudian di sini daftar sedekah. Nah, ini tanggalnya ini udah sebetulnya ini lebih enak date time ya. Kita lihat dulu di sini. Mana ya? Pembayaran sedekah. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada programnya, kemudian pesertanya. Nah, peserta ini donatur ya. Oke, bisa lah. Kemudian nilai pembayaran ada, kemudian waktunya. Nah, waktunya kurang time-nya ya. Di sini cuma date-nya saja. Kemudian kanal pembayaran di sini belum ada, apakah dia lewat PA, apakah dia lewat mana-mana ya, ini belum ada ya. Jadi belum tampil. Kemudian referensi ini ref6 yang dari bank biasanya atau dari kanal pembayaran, misalnya dia bayar lewat GoPay. Nah, itu juga belum tampil di sini. Jadi kita biasanya perlu nomor referensi ini untuk cross check ya. Jadi misalnya si yang pembayar ini kemudian dia bilang dana saya udah masuk belum gitu. Nah, kita bisa minta reference number-nya berapa sehingga nanti kita bisa cocokkan dengan yang ada di database gitu. Nah, kemudian
Kita lanjutkan ke mana ini? Ini udah ya. Nah, kemudian setelah finance ada admin ya, admin kemudian dashboard. Nah, dashboardnya admin ini, nah ini yang paling lengkap ya. Data pengajar, ini sebetulnya dashboardnya saya juga kurang oke seperti ini. Jadi dashboard itu isinya bukan daftar menu ya, tapi informasi-informasi penting yang sekiranya dia login langsung terlihat dan langsung bisa menimbulkan men-trigger dia untuk action ataupun untuk monitoring gitu. Jadi misalnya begitu login dia ada reminder peserta jadwal ujian kah, atau mungkin reminder ada pengajar yang absennya sudah banyak nggak masuk-masuk gitu ya, atau peserta yang dia juga sering absen gitu ya. Nah, itu menimbulkan itu menampilkan informasi yang di mana dia bermanfaat dan bisa langsung di action gitu. Jadi bukan daftar menu seperti ini. Nah, jadi nanti ini akan kita perbaiki lagi ya. Nah, kemudian kita lihat data pengajar, ini pengajarnya kita lihat sesuaikan dengan skema database. Di sini ada pengajar, di sini nama, email, nomor handphone saja. Di sini nama, email, nomor handphone, ya udah sesuai ya. Tambah pengajar juga sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke data bank dan rekening ya. Nah, ini bank, kita lihat di sini ada nggak bank? Bank belum ada ya. Jadi bank belum ada, nanti justru kita yang harus menambahkan di dalam skema database ya. Ini memang perlu karena kita nanti akan membuka virtual account. Nah, jadi rekening tampungannya itu kita harus tulis di sini supaya nanti kita bisa menerima menggunakan beberapa rekening tampungan bank gitu ya. Nah, jadi di sini harus ada masternya. Nah, di database belum ada, nanti kita tambahkan. Nah, kemudian data kurikulum ya. Nah, di sini kurikulum itu kode dan nama saja. Di sini kode, nama, oke, statusnya oke ya. Kemudian ruangan. Nah, ini ruangan, kita lihat di sini ruangan belum ada ya. Ruangan belum ada, nanti kita akan tambahkan. Ruangan ini perlu karena nanti kita akan memplotting kelas ini ke dalam ruangan dan pengajar gitu. Jadi kalau misalnya nanti ruangannya ternyata bentrok, itu bisa kita deteksi dari aplikasi gitu. Jadi kita bisa lihat ruangan ini pada jam sekian sudah dipakai atau belum. Nah, kalau misalnya sudah dipakai, berarti jangan sampai ada orang kelas lain yang dijadwalkan di tempat yang sama dan waktu yang sama gitu ya. Nah, jadi di situ kita butuh tabel ruangan, tapi di sini belum ada ya. Di sini belum ada ruangan. Oke, nanti kita tambahkan di database-nya. Kemudian data kelas ya. Nah, ini kelas menggunakan kurikulum ini, pengajarnya ini, nama kelasnya. Di sini ada yang kurang ya. Jadi kurikulum itu sebetulnya dia isinya adalah daftar mata pelajaran ya. Jadi dia grouping untuk mata pelajaran. Sehingga dalam satu set kurikulum itu nanti ada banyak mata pelajaran, masing-masing mata pelajaran itu ada gurunya, jadi bisa diajar gurunya lebih dari satu. Misalnya untuk kelas tahfiz itu ada Ustadz A, Ustadz B, Ustazah A, Ustazah B gitu ya. Jadi untuk mata pelajaran tahfiz gitu. Nah, mata pelajaran tahfiz ini masuk ke kurikulum misalnya kurikulum versi 1.0 gitu. Nah, nanti misalnya ada revisi kurikulum, maka misalnya kita pecah kurikulum berikutnya itu ada tahfiz 1 dan tahfiz 2 gitu. Tahfiz 1 tuh yang juz 30 misalnya, tahfiz 2 itu yang sudah mulai dari depan misalnya. Nah, itu kita karena ada pemecahan mata pelajaran, kita update kurikulumnya, naik versi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini ada yang kurang di tempat kita itu, yaitu mata pelajaran belum ada ya. Mata pelajaran kita perlu tambahkan di sini supaya nanti pengajarnya itu dia mengajar mata pelajaran apa. Sedangkan kalau kurikulum ini biasanya satu aja yang aktif dalam satu waktu gitu ya. Nah, sehingga nanti mata pelajarannya mengacu ke sana. Oke, nah kemudian di sini kelas ke pengajar ini sudah, ini data kelas ya. Plotting kurikulum ke kelas ini juga karena tadi ada revisi menjadi mata pelajaran, ini juga nanti mata pelajaran ke kelas harusnya ya. Jadi bukan kurikulum. Kemudian kelas ke pengajar juga sama, ini kelas pengajar dan harusnya di sini ada satu lagi yaitu mata pelajarannya gitu. Jadi jangan sampai nanti si pengajar yang sama itu dijadwalkan di dua tempat yang berbeda padahal waktunya sama gitu. Misalnya Senin jam 10 dia ternyata mengajar kelas tahfiz dan juga tahsin untuk anak-anak gitu. Nah, itu kan nanti jadi bentrok gitu kan. Nah, itu jadi kita harus revisi lagi, harus tambahkan mata pelajarannya juga di sini untuk mendeteksi bentrok-bentrok ya.
Nah, ini kelas ke ruangan ya, kelas mana, di ruangan mana ya. Ini sebetulnya waktu plotting nanti kita bisa sekaligus saja. Jadi langsung di plotting si pengajar ini mengajar mata pelajaran apa di ruangan mana, yang pesertanya kelas apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu dipecah menjadi 3 screen gini ya, seperti itu. Nah, kemudian kelas, ini kelas juga kurang tepat ya. Kelas ini harusnya ada kelas ini siswanya siapa saja gitu. Nah, di sini belum ada screen-nya. Jadi kelas itu kan dia misalnya kelas tahsin level 1 gitu ya. Nah, nanti kan ada pesertanya, si A, si B, si C gitu kan. Kemudian nanti ada pengajarnya, nanti dia diajar oleh siapa gitu. Maksudnya satu kelas ini misalnya tahsin 1 ini, maka dia nanti akan punya beberapa pelajaran gitu, punya beberapa pelajaran. Nah, jadi di sini kelasnya harusnya ada mapping dari kelas ke daftar mahasiswa, daftar siswanya, daftar peserta gitu ya. Nah, ini belum ada juga di sini gitu. Oke, kemudian di sini jadwal belajar, ini sebetulnya cuma view aja karena aslinya kan kita di plotting ya inputannya. Kemudian jadwal ujian, nah ini ujian juga harusnya nanti ada ujiannya, mata pelajarannya apa, ujiannya kapan gitu ya. Nah, jadi di sini karena ada satu tabel yang kurang yaitu mata pelajaran, jadi di sini cukup signifikan perubahannya gitu ya. Nah, ini data soal ujiannya dan harusnya di sini ya dia mengacunya ke mata pelajaran ya. Jadi bisa aja satu peserta itu karena dia mengikuti 3 pelajaran maka dia ujiannya 3 kali gitu kan ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan. Nah, kemudian ini parameter penilaian, kemudian ini event, ya oke, sudah oke ya. Ini parameter penilaian nanti kita akan refine lagi setelah tadi ada perbaikan di tabel mata pelajaran, karena agak susah kalau kita mau revisi sekarang karena si pelajarannya itu belum kelihatan, jadi screen-nya belum juga direvisi. Jadi nanti kita mungkin ada iterasi berikutnya untuk menyempurnakan si penilaian ini ya. Dan seperti ini nggak masalah dan normal-normal saja, dan bahkan kita biasanya langsung aja go live tanpa menunggu ini juga nggak apa-apa, karena kan dia pelajaran dimulai itu kan nggak langsung ujian gitu ya. Jadi kita bisa mengerjakan yang ujian ini pada saat nanti aplikasinya sudah go live, tapi sebelum dia merencanakan ujian gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal ujian, udah, parameter penilaian udah, event ya. Event ini kita lihat di sini event juga belum ada ya kayaknya ya. Nah, event juga belum ada. Jadi nanti ini perlu kita tambahkan lagi event ya. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Nah, kita masuk ke pengajar dulu ya, pengajar, kemudian dashboard ya. Nah, kok gini? Nah, ini dia. Ini daftar kelas yang dia pegang ya. Ini belum ada. Ini harusnya dikasih sampel data supaya kita bisa lihat ininya, bentuknya setelah dia ada datanya ya. Kemudian jadwal mengajar, ini mata pelajarannya apa? Nah, ini udah benar ada mata pelajaran ya. Dia si anak magang dia cukup inovatif dan inisiatif ya, jadi menambahkan. Kemudian di sini ada jadwalnya, kemudian jam pelajaran keberapa. Ini sesi ya. Coba kita lihat di sini tabel sesi belajar. Di sini kelasnya apa, kemudian waktu mulai, waktu selesai. Nah, ini juga sebenarnya sesi belajar ini nggak usah ada kelas harusnya, karena ini adalah master sesinya. Jadi kita nanti bagi dalam satu hari itu ada berapa sesi, sehingga si sesi inilah yang nanti akan kita plotting untuk dimasukkan ke dalam jadwal gitu. Jadi nggak usah pada waktu jadwal itu kita milih jam mulai, jam selesai lagi. Jadi kita tinggal pilih aja sesi 1 misalnya pagi-pagi jam 7 sampai jam 9 gitu ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang ada beberapa varian, misalnya ada sesi 1 yang mulainya jam 7, selesainya jam 9, ada juga sesi 1 mulainya jam 7, tapi selesainya misalnya jam 8 gitu, karena dia cuma 1 jam. Nah, di sini nanti kita tinggal kreatif aja di namingnya, misalnya kita bilang sesi pagi 1 dan sesi pagi 2 gitu ya. Jadi atau sesi pagi A dan sesi pagi B. Jadi untuk membedakan gitu ya. Seperti itu juga bisa. Oke, jadi kita seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke jadwal mengajar sudah, start sesi belajar. Ini oke sebetulnya, cuman dia nanti harusnya tampil kelasnya dulu ya. Kelasnya, kemudian
jamnya, kemudian ruangannya. Jadi dia dalam start itu dia bisa yakin, oh saya mau ngajar kelas ini, mata pelajaran ini, di ruangan ini gitu. Jadi dia bisa verifikasi dulu sebelum dia start. Jadi jangan langsung start saja gitu ya. Nah, kemudian rekap pengajaran di sini selesai materi yang diajar, oke. Rekap kehadiran juga ini pesertanya, ini juga oke. Nah, mutabah ini sebetulnya tidak di ini ya. Memang dia diperiksanya di sini, tapi inputnya itu harusnya tidak dalam sesi belajar gitu. Jadi di sini nanti pesertanya dia input masing-masing. Nanti harusnya ada di menunya peserta ya. Jadi dia input di situ dan di sini hanya untuk displaynya saja sebetulnya ya. Jadi ini salah tempat ini yang ini ya. Oke, ini tadi rekap mengajar, kemudian berita acara. Berita acara ini harusnya ada inputnya ya. Ini kan cuman hasilnya saja. Ini sudah oke sebenarnya, cuma dia inputannya yang belum ada. Oke. Nah, ujian praktek ini sebetulnya nggak ada di sini ya. Entah kenapa dia bikin ya. Oke. Rekap ujian, ini mata ujian ini tanggal ujian. Oke. Nah, ini udah benar ya, sudah oke di sini. Kemudian slip gajinya pengajar. Oke, ini harusnya per bulan ya. Jadi bulan ini dia dia berapa jam mengajar, kemudian jumlah gajinya berapa gitu. Jadi ini bulannya belum ada nih, bulannya belum ada ya. Oke, kita lanjut lagi, pengajar sudah habis, kita masuk ke peserta dashboard ya. Nah, di sini kita lihat tagihan, oke, ini daftar tagihan, ini pembayaran iuran, oke, jadwal belajar. Nah, ini jadwal belajarnya oke ya. Jadi ini tampilannya bagus, artinya informatif dan juga mudah dipahami orang. Jadi di sini tafsir, kemudian pengajarnya siapa, ruangannya di mana, kemudian mata pelajarannya apa gitu ya. Nah, di sini ini sebetulnya tidak perlu ada tombol ikuti kelas ya, karena dia harusnya sudah terdaftar di kelas ini. Yang mendaftarkan itu adalah si adminnya ya. Jadi ini harusnya tidak perlu ada tombol ini ya. Oke, nah kemudian input mutabaah tanggal sekian. Ini sebetulnya tidak seperti ini ya, di skema database-nya. Mana ya, jurnal mutabaah. Nah, jadi cuma waktu kegiatan dan keterangan aja sebenarnya. Jadi nggak detail seperti ini. Ini kalau detail seperti ini ya agak menyulitkan ya, nantinya jadi terbatas. Kalaupun mau nanti paling kita bilang jenis kegiatan ya. Jenis kegiatan nanti misalnya baca Quran, kemudian sholat sunnah, kemudian puasa sunnah. Nah, nanti dia tinggal inputkan saja beserta deskripsinya gitu ya. Nah, jadi ini kurang tepat, nanti harus direvisi ya. Kemudian jadwal event, nah event ini sudah oke ya. Jadi di sini tanggalnya, waktunya, deskripsi, judul acara, dan kemudian dia bisa tombol daftar. Nah, ini udah oke nih ya. Input presensi kelas ini belum ada. Oke, input presensi event juga belum ada. Laporan hasil belajar ini tidak seperti ini ya. Jadi ini saya maunya tuh seperti transkrip nilai. Jadi setelah dia ujian itu nanti mata pelajaran apa dia dapat nilai apa gitu ya. Nah, jadi di situ nanti diinputkan, jadi mata pelajaran apa dapat nilai apa, dan kemudian tugas-tugas mungkin ya. Jadi dia tidak per pekan seperti ini ya. Jadi ini salah, ini harus kita perbaiki lagi ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi mana ya. Ini sudah ya kelihatannya ya. Peserta home login registrasi ya. Nah, jadi demikian untuk yang review hasil pekerjaan anak magang. Jadi di sini ada revisi di sisi mereka untuk menyesuaikan dengan skema database, tapi ada juga revisi di sisi saya untuk memperbaiki dan menambah tabel ataupun kolom yang supaya sesuai dengan proses bisnisnya. Karena ya itu tadi, begitu kita lihat screen-nya kita baru kebayang proses bisnisnya, sehingga kita baru sadar bahwa ternyata desain skema database kita ada yang kurang gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan sama-sama melakukan revisi, kemudian nanti mungkin kita akan regroup lagi untuk review terakhir setelah itu kita langsung lanjut ke implementasi screen-screennya, dan kemudian setelah dia bisa absen aja ya, setelah dia bisa absen
itu kita rencanakan untuk segera go live gitu. Jadi kita biasanya go live itu tidak menunggu semuanya selesai 100%, pokoknya asal bisa dipakai kita langsung go live ya. Nanti kita akan sempurnakan sambil jalan karena kita sudah menggunakan continuous delivery. Jadi begitu ada perubahan langsung kita commit push ke repository, kemudian dia langsung otomatis deploy. Dan juga kita memang sudah biasa untuk deploy itu tidak lama-lama ya, jadi bisa jadi dalam sehari itu bisa beberapa kali deploy kalau memang ada perubahan atau update yang mau kita masukkan ke dalam aplikasi gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Ini hasil reviewnya dan kemudian ada beberapa catatan revisi. Nah, jadi di sini harapannya teman-teman bisa memahami proses kita dalam melakukan pengembangan aplikasi gitu ya. Nah, memang yang di sini kita karena ini aplikasi non profit, jadinya kita agak lebih longgar dalam project manajemennya. Tapi biasanya kalau misalnya untuk project komersil kita biasanya nanti akan langsung kerjakan sampai selesai, kemudian kita serah terima, kita lakukan UAT dengan kliennya, kemudian setelah semua dinyatakan oke, baru kita serah terima dan urusan go live itu urusannya mereka gitu ya, mereka yang deploy ke servernya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya ternyata UAT-nya kurang memenuhi syarat, maka kita perbaiki dulu ya. Maka kita perbaiki dulu, setelah itu kita lakukan UAT ulang sampai hasilnya memuaskan, baru setelah itu kita serah terima gitu. Nah, tapi karena ini kita yang bikin sendiri dan kita yang hosting sendiri, jadi kita akan segera go live. Nah, cara seperti ini juga yang saya terapkan di tim kita di Taskia, karena di sana tim IT-nya internal, kita punya software developer dan programmer di internal, kemudian kita membuat aplikasi internal juga untuk digunakan oleh operasional kampus, maka modelnya juga seperti itu. Pokoknya begitu selesai fitur deploy, selesai fitur naik production gitu. Jadi kita tidak ada jeda waktu yang cukup lama gitu ya. Bisa jadi tiap hari deploy, bahkan kadang-kadang kalau ada critical fix itu bisa sehari misalnya padahal pagi udah deploy fitur tapi ternyata ada critical bug, kita deploy lagi siang lagi, kemudian ternyata ada fitur baru yang harus segera tayang sore, kita deploy lagi gitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira gambaran prosesnya. Di sini memang tidak ada technical explanation ya, tidak ada penjelasan tentang Spring Boot dan lain-lain, tapi di sini kita bisa lihat prosesnya dulu. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan coba lanjutkan codingnya sehingga nanti aplikasinya naik production gitu. Nah, memang di sini tidak terlalu detail tentang konsep-konsepnya Spring. Jadi kita sambil jalan saja, apa kira-kira yang belum pernah kita bahas nanti teknikalnya itu akan segera kita bahas di tempat saja gitu ya. Jadi begitu ketemu langsung kita jelaskan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan klik like ya. Dan kemudian kalau ini dirasa bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain dengan cara mengklik tombol share, nanti keluar linknya dan itu bisa dikopas di mana-mana. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.